seperti kasusnya pada keranti yang satu ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja ya kira-kira yang perlu direvisi sebelum terima kunci perumahan subsidi. Oke, langsung aja kita mulai dari depan. Ini pintu utamanya ya. Pintu utama yang diberikan dari developer perumahan ini. Biasa ya. Pintunya biasa dari triplek yang dilapisi wallpaper. Bisa jadi referensi buat teman-teman kalau bisa cari perumahan yang spesifikasi awalnya itu sudah baik. Nah, di sini untuk bagian kusennya lumayan ya. Ini pakai aluminium dan juga jendelanya juga pakai aluminium. Nah, apa saja sih poin-poin penting yang perlu kita revisi sebelum menerima kunci perumahan? Nah, mari kita mulai dari kamar tidurnya. Di sini kamar tidur, kamar mandi, kemudian kamar tidur lagi. Nah, kita mulai dari kamar tidur yang depan sini ya. Langsung aja kita masuk. Nah, sudah terlihat ya. Dari awal kita masuk, di sini untuk keramiknya, di sini keramiknya pakai 30x30. Nah, yang di bagian ujung sana itu sudah ada yang pecah ya teman-teman ya. Jadi ini harus menjadi catatan penting buat kita untuk disodorkan ke pihak developer untuk segera direvisi. Nah, lantai di sini juga belum dinat. Nat itu adalah ini loh, pembatas-pembatas antar keramik satu dengan keramik yang lainnya. Nah, di sini masih terlihat renyahnya karena belum dinat. Oke, lanjut lagi. Ini adalah temboknya. Nah, tembok ini terlihat jelas ya gambar saya ya. Nah, di sini ini belum saja lama perumahan ini dibangun sudah terjadi keretakan di bagian temboknya ini. Nah, ini bisa jadi catatan penting buat teman-teman untuk merevisi bangunannya. Nah, di sini juga terlihat jelas untuk temboknya. Ini juga sudah terlihat retak rambut ya. Penting buat teman-teman catat untuk diajukan ke form revisi. Nah, di satu kamar ini terdapat satu saklar dan juga satu stop kontak ya. Nah, oke, lanjut kita ke bagian kamar yang satu. Oh ya, sebelum kita lanjut perlu ketahui oleh teman-teman, perumahan ini memiliki luas bangunannya itu 30 meter persegi dan luas lahannya itu 60 meter persegi. Nah, di dalam rumah ini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, bisa kita lihat di sini keramiknya terlihat utuh semua ya teman-teman ya. Namun perlu juga kita cek apa saja sih yang perlu dicek ketika keramik ini utuh. Nah, perlu kita coba untuk tes lompong. Nah, seperti kasusnya pada keranti yang satu ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini terlihat sekali renggangnya ketika kita. Nah, ini sangat penting buat teman-teman untuk mengajukan form revisi di bagian keramik.
ke bagian temboknya. Temboknya juga ini retak ya, retak sama seperti yang kamar sebelah itu. Nah, jadi hati-hati bagi teman-teman kalau keramiknya terlihat utuh, namun juga perlu dicek satu persatu bagaimana campuran dari pasir dan semen di bawah lantai ini, apakah padat atau tidak. Karena kalau sudah goyang seperti itu, artinya keramik ini tidak melekat sempurna pada lantai. Jadi untuk kedepannya keramik ini lama-kelamaan bisa bergeser dan juga bisa terjadi pecah. Begitu kira-kira teman-teman untuk membahas lantainya. Untuk temboknya tidak terlalu banyak yang perlu direvisi di kamar yang belakang ini. Bisa kita lanjutkan ke bagian kusennya. Nah, kalau yang ini sebenarnya harus ada silennya teman-teman ya. Apa itu silen? Silen itu untuk menahan rembesan air ketika hujan supaya tidak masuk. Nah, biasanya silen itu dipasangkan di bagian jendela atau kusen bagian depan atau pintu utama. Nah, di situ untuk rapat, agar air tidak dapat masuk dari luar, gitu teman-teman. Nah, ini juga harus di finishing untuk bagian kusen-kusennya ini. Tapi biasanya ini dilakukan oleh pemilik rumah pribadi. Biasanya pihak developer hanya memasang seperti ini saja. Rumah ini sudah bagus ya teman-teman ya untuk penataan ruangannya, karena juga ada space di depan dan juga space di bagian belakangnya. Nanti kita simak sama-sama bagaimana di belakangnya. Oke, kita lanjut sekarang di bagian ruang tamu. Ini adalah ruang tamu utamanya ya. Dengan lebarnya 2,5 meter dikali 4,8 meter kira-kira bagian ruang tamu ini. Nah, yang di bagian pintu itu ke belakang itu adalah bagian dapur dan lahan belakang nanti. Oke, untuk tembok ruang tamu ini juga ada keretakan di sini ya. Ini bisa jadi poin lagi untuk teman-teman mengisi di form revisi. Nah, di sini keramiknya juga terlihat utuh, tidak ada yang perlu dicatat. Kalau di sini keramiknya hanya perlu nutnya aja agar keramik satu dengan keramik yang lain itu tidak terlihat celahnya. Oke, ini bagian pintu. Ini adalah sekat ruangannya yang membatasi antara ruang tamu dan dapur nantinya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang rumah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, masih terlihat berantakan karena memang rumah ini masih baru proses pembangunan. Nah, bisa kita lihat bagian sana itu juga adalah bagian dari rumah-rumah orang yang juga belum serah terima kunci. Seperti ini. Masih banyak juga peralatan dari bapak tukangnya. Kalau ini adalah bagian rumah tetangga belakang rumah teman-teman ya. Mereka sudah membatasi lahan mereka dengan tembok seperti ini, dan juga beberapa ada yang sudah dibangun. Nah, untuk spesifikasi dari perumahan ini tidak disediakan PDAM, namun perumahan menyiapkan sumur bor. Ini adalah sumur bor yang nantinya menjadi air
untuk rumah ini. Nah, oh ya, satu lagi ya teman-teman ya, yang perlu menjadi catatan penting buat teman-teman ketika sebelum serah terima kunci. Kalau bisa, teman-teman itu datang untuk mengecek perumahan atau rumah yang sudah Anda booking ketika setelah hujan. Saat seperti ini, saat ini saya berkunjung saat setelah hujan. Karena untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah rumah ini masih ada yang perlu direvisi mengenai kebocoran. Nah, perlu kita cek satu persatu dari sudut ke sudut, karena kebocoran rumah itu biasanya terjadi di sudut-sudut ruangan seperti ini, terutama bagian atas. Kita bisa cek apakah ada yang merembes air. Nah, jika ada yang merembes air, artinya genteng Anda atau bagian atap Anda itu masih terjadi kebocoran. Nah, itu bisa menjadi catatan penting juga buat teman-teman ketika sebelum terima kunci, bisa Anda cek, dan Anda cek datang ke rumahnya untuk setelah hujan. Nah, setelah hujan ya teman-teman ya, karena bisa kita ketahui kebocorannya dari mana. Nah, begini. Nah, untuk rumah ini tidak ada kebocoran yang kita lihat ya. Artinya atap dari rumah ini bagus, tidak ada kebocoran. Biasanya kebocoran juga ditandai dari bagian plafon ini sudah berubah warna. Nah, itu artinya ada kebocoran. Untuk mengecek lagi bagian kamar mandi apakah mampet atau tidak, itu bisa kalian cek juga ya teman-teman ya. Nanti setelah sudah ada terpasang, karena perumahan ini menggunakan sumur, jadinya nanti pihak developer akan menyiapkan pompa air untuk rumah. Nah, setelah air sudah bisa digunakan, baiknya teman-teman mencoba satu persatu untuk menyiram air kepada kloset ini. Apakah air itu akan kembali atau tidak? Jikalau kembali, artinya pemasangan pipa saluran pembuangan itu kemiringannya tidak terbuang langsung ke saluran pembuangan, begitu teman-teman. Jadi perlu jadi catatan penting juga buat teman-teman yang akan ngambil rumah subsidi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi harus teliti, karena bisa jadi akan jadi beban Anda sendiri ketika sudah menempati rumahnya. Oh, ternyata banyak yang rusak ya, banyak yang perlu direvisi. Namun Anda terpaksa harus membetulkan rumah ini sendiri, begitu teman-teman. Oke, kalau video saya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, atau komen di bawah jika ada pertanyaan selanjutnya yang akan saya bahas kemudian. Oke, saya Mas Ardi Desain, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.